Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Siti Nurrahmah MIKOM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Dara Aprilia dari Program Studi Akuntansi dengan NIM 202103070. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya kini sangat banyak perusahaan yang telah berkembang di Indonesia. Maka laporan keuangan pun merupakan salah satu hal yang tidak terpisahkan dari perusahaan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara tuntas mengenai laporan keuangan. Menurut Suteja, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang keuangan perusahaan selama periode akuntansi tertentu yang digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja suatu perusahaan. Dari kedua pendapat ini, kita bisa mengambil 3 kesimpulan, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan berisi pencatatan informasi keuangan, baik itu pencatatan uang maupun pencatatan transaksi lain yang terjadi di dalam bisnis, entah itu pencatatan transaksi pembelian, penjualan, ataupun transaksi lain yang memiliki nilai ekonomis. Lalu yang kedua, laporan keuangan dibuat pada satu periode akuntansi tertentu. Penentuan satu periode akuntansi ini didasarkan pada ketentuan dan kebijakan masing-masing perusahaan, entah itu ada yang membuatnya setiap 1 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah catatan laporan keuangan ini dibuat untuk menggambarkan situasi kinerja suatu perusahaan, sehingga semua pihak masyarakat dapat mengetahui dan para pengguna informasi akuntansi dapat mengevaluasi dan dapat melakukan pencegahan apabila dalam keuangan perusahaan mereka terdapat masalah atau diperlukan adanya perubahan. Menurut standar akuntansi, ada 5 laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, yang kedua laporan perubahan modal atau capital statement, yang ketiga laporan raca atau balance sheet, yang keempat laporan arus kas atau cash flow, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan yang menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui pengeluaran serta pemasukan perusahaan secara mendetail. Adapun isi dari laporan keuangan ini adalah data-data pendapatan sekaligus data-data beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, biasanya laporan keuangan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Maka mayoritas laporan laba rugi ini dikerjakan pada akhir tahun ataupun akhir bulan sesuai dengan ketentuan kebijakan perusahaan. Laporan laba rugi ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi single step. Laporan laba rugi single step atau laporan laba rugi dengan langkah tunggal, yaitu hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan hanya satu kategori beban saja. Nah, laporan ini bersifat sederhana karena tidak berisi detail informasi perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat, pada laporan laba rugi single step ini untuk mengetahui laba usaha, kita hanya perlu menjumlahkan jumlah pendapatan lalu dikurangi dengan jumlah beban. Maka laba usaha pun akan dapat kita ketahui. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi multiple step. Pada laporan laba rugi multiple step, yaitu memecahkan antara pendapatan operasional dan biaya operasional, juga pendapatan non-operasional serta biaya non-operasional. Singkatnya, pada laporan laba rugi ini memisahkan antara pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan proses operasi dan memisahkan antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan biaya operasi. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwasanya untuk mencari laba usaha pada laporan laba rugi multiple step, yaitu terlebih dahulu kita harus menjumlahkan pendapatan usaha ditambah dengan pendapatan di luar usaha. Lalu dengan dikurangi beban usaha serta dikurangi dengan beban di luar usaha, maka laba usaha perusahaan akan dapat diketahui.
Nah, baik laporan laba rugi dengan menggunakan single step maupun laba rugi dengan menggunakan multiple step, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melaporkan jumlahnya pendapatan terhadap beban atau biasa yang disebut dengan laba bersih ataupun untuk melaporkan jumlahnya beban terhadap pendapatan atau biasa disebut dengan rugi bersih. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau capital statement, yaitu adalah laporan yang menyajikan perubahan modal perusahaan akibat adanya kegiatan operasi dari perusahaan tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwasanya laporan perubahan modal ini menggambarkan jumlah modal yang diinvestasikan perusahaan yang ditambah dengan laba bersih yang telah kita dapat dari laporan laba rugi, lalu dikurangi dengan besarnya pripe. Maka modal akhir perusahaan pun akan dapat kita ketahui. Lalu laporan yang ketiga yaitu adalah neraca atau balance sheet, yaitu adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan kekayaan, kewajiban, serta modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat periode akuntansi tertentu. Nah, penyusunan neraca ini biasanya disusun berdasarkan aturan dan urutan tertentu sesuai dengan likuiditas dari setiap masing-masing akun. Adapun komponen yang termasuk dalam neraca ada tiga, yaitu yang pertama adalah aset atau harta, yang kedua adalah utang atau liabilitas, dan yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Nah, komponen yang pertama adalah aset atau harta, yaitu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, harta ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah harta lancar atau current asset, yaitu harta yang memiliki sifat dengan mudah dicairkan dan dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kas, piutang, dan persediaan. Lalu yang kedua adalah harta tetap atau fixed asset, yaitu harta yang sifatnya permanen dan digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Contohnya adalah mesin, peralatan, gedung, dan tanah. Lalu komponen yang kedua adalah utang atau liability, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada pihak lain sejumlah uang, barang, ataupun jasa akibat adanya transaksi yang telah dilakukan pada masa lalu. Utang ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah utang jangka panjang, yaitu utang yang memiliki jangka waktu pelunasan cenderung panjang, yaitu bisa lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang bank. Lalu yang kedua adalah utang jangka pendek, yaitu utang yang memiliki jangka waktu pelunasan cenderung singkat. Contohnya adalah utang dagang. Lalu komponen yang ketiga yaitu modal atau ekuitas, yaitu merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen ataupun pengembalian modal. Ada dua bentuk pencatatan neraca, yaitu yang pertama adalah pencatatan neraca dengan bentuk stapel. Nah, pada laporan ini menyajikan jumlah harta atau aktiva, utang beserta modal dengan urutan penyusunan vertikal, yaitu dari atas ke bawah, atau bisa dikatakan bentuk memanjang. Bentuk neraca yang kedua adalah neraca dengan bentuk kontro, yaitu adalah pencatatan neraca yang menyajikan harta atau aktiva, utang, dan modal dalam dua kolom yang berdampingan, yakni bersebelahan, yaitu aktiva atau harta di sebelah kiri dan liability dan equity atau utang dan modal yaitu di sebelah kanan. Nah, baik pencatatan neraca menggunakan bentuk stafel maupun bentuk sekontro, keduanya akan menghasilkan nilai balance yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kenyamanan kita para pencatatan dalam mencatat laporan keuangan suatu perusahaan. Lalu laporan yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow. Adalah laporan yang berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Nah, laporan arus kas ini akan sangat berguna ketika kita akan mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih dari suatu perusahaan. Nah, tidak hanya itu, dalam laporan arus kas pun ini kita bisa memastikan apakah semua pos-pos pendapatan dan pos-pos pemasukan atau pengeluaran ini apakah berjalan dengan baik ataupun tidak. Adapun tiga komponen ini yang kita akan laporkan dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Nah, pada bagian ini akan melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi.
Contohnya adalah penerimaan piutang, pembayaran utang, dan pembayaran gaji kepada karyawan. Lalu yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Nah, pada bagian ini akan melaporkan transaksi kas dan penjualan aset yang sifatnya permanen. Contohnya adalah pembelian tanah, penjualan tanah, pembelian perlengkapan, ataupun pembelian gedung. Lalu yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada bagian ini, kita akan melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi kas oleh pemilik, peminjam, dan penarikan kas oleh pemilik. Contohnya adalah penarikan pripe atau penarikan dividen. Metode pencatatan laporan arus kas ada dua, yaitu yang pertama adalah metode langsung. Nah, pada bagian ini kita akan melaporkan aliran kas dari kegiatan operasional, yaitu dengan cara menjumlahkan jumlah kas masuk dari kegiatan operasi dikurangi dengan jumlah kas keluar dari kegiatan operasional. Lalu yang kedua adalah aliran kas dari kegiatan investasi. Untuk mengetahuinya, kita hanya perlu menjumlahkan jumlah kas masuk dari kegiatan investasi dikurangi dengan jumlah kas keluar dari kegiatan investasi. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengetahui aliran kas dari kegiatan pendanaan, kita hanya perlu menjumlahkan jumlah kas masuk dari kegiatan pendanaan, lalu dikurangi dengan jumlah kas keluar dari aktivitas pendanaan. Maka akan terciptalah aliran kas bersih. Dan ditambahkan dengan kas awal periode, maka akan terbentuk kas akhir periode. Lalu yang kedua adalah metode tidak langsung. Pada pencatatan laporan arus kas metode tidak langsung ini sebenarnya sama saja dengan laporan arus kas langsung. Hanya saja yang membedakannya pada arus kas dari kegiatan operasional, pada aliran kas masuk. Pada laporan arus kas metode tidak langsung ini terlebih dahulu dijumlahkan dengan laba bersih yang telah kita dapat dari laporan laba rugi. Baik pencatatan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung ataupun pencatatan arus kas dengan metode tidak langsung, keduanya akan menghasilkan nilai nominal yang sama. Lalu yang kelima adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau sering disebut CALK adalah catatan yang berisi informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan, yang dimana berfungsi untuk menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan. Nah, catatan-catatan laporan keuangan pada informasi tambahan ini membantu menjelaskan bagaimana si perusahaan dapat sampai pada angka laporan keuangannya yang sekarang. Adapun tujuan catatan atas laporan keuangan yaitu yang pertama untuk memberikan informasi sumber daya. Nah, informasi yang kita dapat dari catatan atas laporan keuangan ini dapat memberikan informasi kepada para pengguna informasi akuntansi sehingga memudahkan mereka untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua yaitu untuk melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Dalam hal ini, efektivitas mencakup tujuan perusahaan yang tercapai atau tidak. Jadi pemilik dapat berpikir apakah keputusan yang telah mereka ambil ini sudah tepat ataupun diperlukan adanya perubahan. Lalu, adapun unsur-unsur yang dimuat dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah unsur umum tentang perusahaan, di mana hal ini meliputi sejarah dan latar belakang perusahaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta status badan hukum perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. Nah, dalam hal ini menjelaskan mengenai prinsip dan metode akuntansi yang mana yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Lalu komponen yang ketiga yaitu informasi tambahan mengenai perincian dan penjelasan angka neraca. Nah, pada informasi ini biasanya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan berupa angka ataupun data-data yang bersifatnya deskriptif. Lalu unsur yang terakhir yaitu informasi pelengkap lainnya. Nah, informasi di sini biasanya berupa informasi mengenai segmen bisnis perusahaan. Nah, mengingat catatan atas laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan yang terakhir, maka pencatatan laporan mengingat catatan atas laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan yang terakhir, maka pencatatannya pun bukanlah hal yang wajib. Hanya saja untuk memberikan kejelasan informasi kepada mereka yang membutuhkannya. Tapi demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan ini seringkali penting karena di dalamnya dapat mengungkapkan masalah-masalah mendasar mengenai kesehatan keuangan suatu perusahaan.
Jadi, kesimpulannya, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan informasi keuangan, baik itu pencatatan uang ataupun pencatatan transaksi yang terjadi di dalam bisnis, yang dimana dibuat selama satu periode akuntansi tertentu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaannya masing-masing. Dan tujuan dibuatnya laporan keuangan ini yaitu untuk mengetahui situasi kinerja suatu perusahaan. Nah, menurut standar akuntansi, laporan keuangan ini ada 5, yaitu yang pertama laporan laba rugi atau income statement, yang kedua laporan perubahan modal atau capital statement, yang ketiga laporan neraca atau balance sheet, yang keempat laporan arus kas atau cash flow, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Mengingat pentingnya pencatatan laporan keuangan, maka laporan keuangan ini harus dibuat secara tepat, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada hari ini dapat diterima oleh teman-teman semua, serta dapat menambah informasi serta wawasan teman-teman mengenai laporan keuangan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada lebihnya, mohon dikembalikan. Karena kesalahan datangnya dari setan dan saya pun hanyalah sebagai korban. Terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.